Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Senin 8 Februari 2021 bersama saya Kiki Amelia. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoi membawa berita, berkunjung ke Sidoarjo, Dr. Tirta sarankan tindakan disiplin untuk PPKM skala mikro. Sahabat, penanganan COVID-19 di Sidoarjo terbilang cukup efektif. Akan tetapi, sebagai kabupaten sektor industri, Sidoarjo juga harus memperhatikan agar tidak terjadi klaster pabrik maupun perusahaan. Untuk itu, penerapan protokol kesehatan di kawasan industri juga harus diperketat. Hal ini disampaikan oleh Dr. Tirta Hudi, seorang influencer serta tenaga kesehatan yang juga relawan COVID-19 dalam kunjungannya ke Pondopo Delta Wibawa pada Jumat 5 Februari. Selain itu, Dr. Tirta juga menyampaikan kunjungannya agar pemberitaan di media fokusnya tidak hanya di DKI saja. Setelah dianggap tidak efektif dalam skala besar, PPKM akan dilanjutkan dengan skala mikro. Untuk Sidoarjo juga, karena kita tahu bahwa kota ini kota industri ya. Jadi mungkin sangat terpengaruh karena pandemi. Jadi salah satu cara mengatasi krisis ekonomi dan mengangkat lagi pertumbuhan ekonomi di kota ya kabupaten ini ya harus dengan cara mengatasi krisis pandemi. Itu sih kalau dari saya sendiri tujuan ke sini. Jadi agar berita di media itu tidak Jakarta sentris melulu. PPKM skala mikro nantinya akan diterapkan untuk wilayah dalam suatu daerah yang tingkatannya mencakup RT, RW, bahkan desa. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Selanjutnya kita bergeser ke Pamekasan. Ada Eza Mahesa dari Ralita FM sudah siap mengabarkan PGRI Pamekasan dorong profesionalisme guru di tengah pandemi COVID-19. Meski di tengah pandemi COVID-19, Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai organisasi profesi yang mengakar ke bawah mendorong profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jamil, Ketua PGRI Pamekasan mengatakan sebagai wadah para guru baik PNS maupun non-PNS, pihaknya akan berupaya meningkatkan profesionalitas guru sebagai tenaga pendidik untuk tetap maksimal memberikan ilmu dan mendidik muridnya meski harus berhadapan dengan COVID-19, namun tidak meninggalkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Menurut Jamil, PGRI memiliki tanggung jawab untuk aktif dan konstruktif dalam membangun kesadaran guru sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yakni merencanakan pembelajaran, kemudian proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil dari pembelajaran itu. Tanggung jawab PGRI sebagai organisasi profesi adalah juga ikut serta secara aktif dan konstruktif dalam membangun kesadaran guru untuk melaksanakan kewajiban profesionalan guru. Jamil berkomitmen untuk mendukung dan mendorong pemerintah mewujudkan Pamekasan hebat sebagai kabupaten yang berdaya saing dengan kabupaten lain di Indonesia, terlebih dunia pendidikan yang saat ini menjadi program prioritas Bupati Bantul Tamam. Eza Mahesa, Ralita FM mengabarkan. Akmal Mustafa dari Suara Ngawi menginformasikan pemerintah Kabupaten Ngawi bakal membuka tempat wisata secara bertahap setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tempat wisata di Kabupaten Ngawi yang sudah memiliki kelengkapan persyaratan dan pengelolaan, serta karyawan yang bisa menjalankan protokol kesehatan lebih ketat dari sebelumnya, bakal dibuka secara bertahap oleh pemerintah Kabupaten Ngawi setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Raden Rudi Sulisdiana, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi mengatakan perlu kesiapan dari sumber daya manusianya. Bagaimana pengelola dan karyawan bisa menjalankan prokes lebih ketat dari sebelumnya. Jadi pengelola tempat wisata diminta untuk menyiapkan sarana prasarana pendukung prokes seperti tempat cuci tangan, serta pembatasan jumlah pengunjung tempat wisata dan mencegah terjadinya kerumunan di pintu masuk atau tempat penjualan tiket. Rudi berharap setelah membuka kembali tempat wisata, perekonomian masyarakat Kabupaten Ngawi dapat memulih. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Ada Kirana Nisa dari Mahardika FM telah siap menginformasikan antisipasi banjir saat musim penghujan, DPUPR segera lakukan perbaikan saluran air di beberapa titik kota.
Sobat, setelah melakukan peninjauan langsung di lapangan pasca banjir di sejumlah ruas jalan Kamis sore 4 Februari 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Blitar melakukan rapat internal bersama PJ Sekretaris Daerah Sekda Jumat sore 5 Februari 2021 di Aula Dinas setempat. Dari rapat ini, Dinas bersama jajaran terkait mulai menyusun strategi untuk mengantisipasi banjir dan genangan air saat musim penghujan. Didin Ali Nurdin, Sekretaris DPUPR Kota Blitar, dikonfirmasi Baipon mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan lapangan, petugas menemukan beberapa infrastruktur saluran air di dalam kota yang mengalami rusak ringan. Menurut Dindin, kerusakan hampir merata di 3 kecamatan Kota Blitar, misalnya di Pelosok Kerep, Sanan Wetan, Sukorejo, dan lainnya. Mengacu hal tersebut, dinas setempat akan segera melakukan pemeliharaan secara menyeluruh. Menurut Dindin, anggaran pemeliharaan sudah disiapkan sebesar 200 juta rupiah. Dindin menyebut sembari mempersiapkan pelaksanaan pemeliharaan, dinas setempat akan melakukan pembersihan saluran air terlebih dahulu, mengingat banyaknya sampah menumpuk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan aliran air tersumbat dan meluber ke jalanan. Ini akan segera kita lakukan perbaikan. Hampir semua lokasi lah ada yang rusak ya. Sekarang hanya pembersihan karena untuk antisipasi sehari 2 hari ini kalau terjadi lagi, ini akan ada pembersihan saluran, kemudian normalisasi. Kirana Nisa, Mahardika FM. Selanjutnya kita pindah ke Kabupaten Blitar. Ninda Alivia Persada FM membawa berita, siasati harga pakan ayam, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menyarankan peternak membuat pakan alternatif. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Adi Andaka mengatakan untuk menyiasati harga pakan ayam yang mahal, pihaknya menyarankan kepada peternak ayam petelur untuk membuat pakan alternatif. Hasil pantauannya, sejauh ini sudah banyak peternak yang bisa membuat pakan alternatif. Menurutnya, saat ini persoalannya bukan harga telur yang murah, melainkan biaya produksi yang mahal, karena banyak komponen-komponen impor. Kondisi ini sudah berhubungan dengan ekonomi global. Jika peternak menggunakan pakan dengan dicampur sendiri, maka diyakini biaya produksi akan lebih murah. Sebaliknya, kalau full menggunakan pakan dari pabrikan, otomatis biayanya akan mahal. Selama ini ada gunakan beli konsentrat, tambah kartu, tambah jagung. Ada lagi yang full pakan dari pabrikan, itu kan mahal-mahal. Kalau kita menggunakan pakan nyampur sendiri bisa sampai di angka 5,5. Tapi kalau pakan beli itu bisa di atas 6.000. Terakhir, Adi meyakini peternak di Kabupaten Blitar sudah bisa membuat pakan alternatif sendiri, tinggal mereka mau melakukannya atau tidak. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Kita bergeser ke Tulung Agung. Ada Mega Kristi dari RGR FM yang sudah siap melaporkan peresmian pasar Ngunut. Para pedagang pasar rakyat Ngunut Tulung Agung sudah bisa memanfaatkan kembali kios maupun los bangunya masing-masing. Pasalnya Bupati Tulung Agung sudah memperbolehkan pindahan dari tempat penampungan sementara atau TPS ke kios-kios maupun los bangu yang sudah disiapkan. Hal itu disampaikan Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Biro MM saat meresmikan Pasar Ngunut Tulung Agung di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso. Selain itu, Bupati Marioto berpesan dalam melakukan pindahan ke kios Pasar Ngunut agar acara pindahan tersebut tidak secara beramai-ramai, dalam artian tidak boleh mengadakan pertunjukan seperti gelaran wayang kulit, orkes dangdut, dan lain sebagainya. Menurut Bupati Tulung Agung, Pasar Ngunut dibangun dari 3 sumber dana, yakni dana pusat, provinsi, serta dari APBD Kabupaten Tulung Agung. Ditambahkannya, kios maupun los bangu yang terbangun di Pasar Ngunut sebanyak 284 tempat, terdiri dari 112 los bangu dan 172 kios, dan itu diharapkan nanti segera dapat dimanfaatkan. Demikian Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulung Agung. Dari Wildan Asori, Suara Pasuruan telah siap menginformasikan, Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan punya kewenangan sebagai wali data statistik sektoral. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan saat ini mempunyai kewenangan sebagai wali data statistik sektoral berdasarkan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Saifuddin Ahmad, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi
Informasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan mengatakan untuk melengkapi data statistik sektoral, Kominfo bekerjasama dengan BPS. Harapannya kerjasama ini akan mendapatkan data-data statistik sektoral secara maksimal karena data itu sangat diperlukan untuk melakukan perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Menindaklanjuti Perpres 39 2019, kemudian Pergub 80 tahun 2020, ini kita implementasikan satu data di Kabupaten Pasuruan. Jadi itu amanat dari pusat maupun dari provinsi agar terjadi implementasi satu data. Jadi seluruh data, jadi termasuk data yang data dasar IBPS, kemudian data sektoral yang dari OPD, terutama dari Dinas Kominfo sebagai wali data, itu semua jadikan pusat satu datanya adalah di Dinas Kominfo. Jadi pemerintah Kabupaten Pasuruan itu berusaha mengimplementasikan amanat itu, sehingga harapan Gubernur Jawa Timur bahwa terjadi Jatim Connect itu kan kabupaten kota seluruh Jawa Timur harus terintegrasi datanya. Di Kabupaten Pasuruan juga begitu, OPD itu datanya kan nanti ada di pusat data kita di Dinas Kominfo, sehingga apabila diperlukan dalam perencanaan itu cukup kita mengakses dari pusat data di Kabupaten Pasuruan. Wildan Asrori, Suara Pasuruan. Dari Madiun ada Kiki Desilia, Suara Madiun membawa berita pembersihan patung Rupang untuk persiapan Tahun Baru Imlek. Kesibukan berbeda terlihat di tempat ibadah Tridharma TTID atau yang biasa dikenal dengan nama Kelenteng Hui Ing Kiong di Jalan Cokro Aminoto, Kota Madiun. Sejak Sabtu, 6 Februari 2021 pagi, para anggota sibuk membersihkan kelenteng dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek yang jatuh pada 12 Februari mendatang. Dalam pembersihan ini juga tak lupa menekankan protokol kesehatan. Rupang atau biasa dikenal dengan sebutan patung itu satu persatu dibersihkan. Total 21 rupang utama yang ada dibersihkan. Dalam pembersihan rupang, mereka memiliki kepercayaan, sebuah pembersihan untuk diri sendiri. Iwan Budianto, selaku Ketua TTID menjelaskan, pada perayaan Tahun Baru ini tak akan semeriah tahun-tahun sebelumnya. Terdapat sejumlah perayaan yang akan ditiadakan mengingat situasi dan kondisi yang belum kondusif. Selain itu, siapa saja yang ingin sembahyang di kelenteng akan ada pembatasan yang diberlakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan. Kiki Desilia, Suara Madiun. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang menginformasikan, Wabub sampaikan perlu sinergi dan kerjasama semua stakeholder untuk percepatan pertumbuhan IPM. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang mengatakan bahwa perlu adanya sinergi dan kerjasama semua stakeholder untuk percepatan pertumbuhan IPM Kabupaten Lumajang. Hal itu disampaikan Wabub saat memimpin rapat koordinasi percepatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Lumajang tahun 2021 bertempat di ruang rapat kantor Bapeda Kabupaten Lumajang. Wabub menyampaikan saat ini IPM Kabupaten Lumajang masih berada pada peringkat 3 dari bawah di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya kerja keras dan kerjasama dari seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait agar percepatan pertumbuhan IPM di Lumajang semakin didongkrak. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lumajang memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berinovasi melalui program-program pada instansi masing-masing. Dirinya juga berharap inovasi yang telah dilakukan seperti gerakan membangun pendidikan kesetaraan desa atau Gempita Desa, Pawan Urip, dan inovasi lainnya dapat menunjang IPM Kabupaten Lumajang semakin meningkat. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kiki Amelia, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung.
Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.